Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Frando. Di sini saya Gregorius William Istanto Nugroho dengan NIM 20221415 ingin mempresentasikan atau membahas materi berkaitan dengan game teori. Nah, meliputi strategi, pure dan mix. Nah, apa sih teori permainan itu? Nah, teori permainan adalah suatu cara untuk mempertimbangkan dampak dari strategi orang lain terhadap strategi dan outcome kita. Nah, permainan adalah suatu kontes atau pertandingan yang melibatkan dua atau lebih pembuat keputusan, yang masing-masing membuat keputusannya sendiri dan ingin keluar sebagai pemenang dalam pertandingan. Nah, teori permainan adalah pembahasan mengenai bagaimana memformulasikan strategi optimal dan konflik. Seperti yang dijelaskan di awal, teori permainan ini saya ingin membahas dengan menggunakan dua strategi, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Apa itu strategi murni? Nah, strategi murni atau pure strategi adalah strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Melalui aplikasi kriteria maksimin atau kriteria minimax, nilai yang dicapai harus merupakan nilai maksimum dari minimax baris dan minimum dari minimax kolom. Titik ini dikenal sebagai titik plana atau saddle point. Nah, lalu apa sih strategi campuran itu? Nah, pada strategi campuran, masing-masing pemain harus mengoptimalkan keuntungan yang diharapkan. Lalu, pada saat tidak ada nilai saddle point, maka para pemain akan memainkan masing-masing strategi dengan persentase waktu tertentu. Nah, kondisi ini disebut sebagai strategi campuran dari suatu permainan. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari pure strategi atau strategi murni, selanjutnya kita langsung menuju ke contoh soal. Nah, di slide ini terdapat soal yaitu dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Nah, di sini perusahaan A itu menggunakan atau mengandalkan dua strategi, sedangkan perusahaan B menggunakan tiga strategi. Nah, kemudian digambarkan dengan menggunakan tabel seperti di bawah. Nah, setelah tadi melihat contoh soal dari pure strategi atau strategi murni, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari strategi campuran atau mix strategi. Nah, dalam contoh soal mix strategi ini tidak jauh berbeda dari contoh pure strategi karena masih ada sangkut pautnya, yaitu adalah dari kasus pure strategi tadi. Dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut. Untuk menjelaskan cara pengerjaan soal pure strategi atau strategi murni maupun mix strategi atau strategi campuran akan dijelaskan menggunakan video. Ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal khususnya untuk strategi murni. Nah, di sini saya akan bacakan ulang soalnya meskipun sudah ada di slide. Pertama adalah, nah di sini ada terdapat dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Nah, di sini perusahaan A mengandalkan dua strategi, nah sedangkan perusahaan B mengandalkan tiga strategi. Nah, kemudian setelah kita melihat soal ini, langkah selanjutnya adalah kita memformulasikannya dengan menggunakan tabel atau diimplementasikan menggunakan tabel. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, setelah ini selanjutnya adalah saya akan terangkan apa yang dimaksud isi-isi di dalam tabel ini. Nah, di sini terdapat angka, contohnya 189522. Nah, ini perlu dipahami bahwa ketika angka di dalam tabel ini menunjukkan angka positif, maka akan menguntungkan perusahaan A. Namun, jika angka yang terdapat pada tabel ini memiliki bilangan negatif, maka akan menguntungkan perusahaan B. Nah, setelah kita memformulasikan dengan menggunakan tabel, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai minimum dan maksimumnya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Nah, caranya adalah kita bisa melihat sebelah kanan bagian tabel. Ini sudah ada maksimin, yaitu dimana dari kolom baris ini manakah yang paling kecil? Dari 1, 9, dan 2. Yang di sini angka 1 ya. Nah, di sini angka 1 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 9 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 9 adalah yang paling kecil. Dari 9 sampai 2 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 2 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 9 adalah yang paling kecil. Dari 9 sampai 2 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 2 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 9 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 2 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 1 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 2 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 2 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 9 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 2 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 2 adalah yang paling besar. Nah, di sini angka 2 adalah yang paling kecil. Dari 1 sampai 9 adalah
karena memang yang paling kecil dari baris pertama adalah angka 1. Nah, kemudian kita masuk ke baris yang kedua. Nah, di sini dari angka 8, 5 dan 4 pada baris kedua yang paling kecil adalah angka 4. Maka kita akan tulis angka 4. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai minimaxnya. Nah, di sini bagaimana cara mencari minimaxnya? Sama seperti minimum, yaitu kita melihat pada kolom ini atau kolom pertama 1 dan 8, mana yang lebih besar adalah 8. Maka kita tulis 8. Kemudian selanjutnya pada kolom 2 ada 9 dan 5. Yang paling besar adalah 9. Nah, maka kita tulis 9. Kemudian untuk yang kolom ketiga ada 2 dan 4. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 4. Nah, setelah tadi kita mencari nilai minimum, baris, dan maksimal dari kolom, selanjutnya adalah kita mencari nilai dari minimax. Nah, nilai minimax adalah dari maksimal kolom ini mana yang paling kecil, itu yang dinamakan minimax. Nah, dari yang kita lihat ini, dari 8, 9, dan 4, yang paling kecil adalah angka 4. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menemukan nilai minimax dari maksimal kolom, selanjutnya kita mencari nilai maksimin dari minimum baris, yaitu mencari yang paling besar. Nah, dari angka 1 dan 4 ini, mana yang paling besar adalah 4. Dan kita bisa melihat bahwa kita menemukan nilai saddle point, yaitu di mana kita dapat menyimpulkan bahwa strategi terbaik bagi perusahaan A adalah strategi A2. Kemudian, strategi terbaik untuk perusahaan B adalah strategi B3. Nah, ini disebut dengan saddle point atau titik plana. Nah, jika kita sudah menemukan keuntungan maksimal dari perusahaan A maupun perusahaan B, maka ini disebut dengan metode murni, yaitu di mana kita hanya menggunakan satu strategi dalam menentukan suatu keputusan. Lalu bagaimana cara mengerjakan contoh soal dengan strategi campuran? Nah, sebenarnya contoh soal dari strategi campuran ini tidak jauh berbeda dari strategi murni, karena masih ada sangkut pautnya atau hubungannya. Nah, contoh soalnya akan saya bacakan lagi, yaitu dari kasus strategi murni tadi, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan harga mahal, sekarang menambah satu lagi strategi persaingannya dengan juga mengeluarkan produk yang memiliki harga sedang. Dan hasilnya yang diperoleh adalah tampak pada tabel berikut. Nah, setelah tadi kita mengetahui dalam soal bahwa perusahaan A menambahkan strateginya yang tadi hanya murah dan mahal, sekarang ditambahkan dengan sedang sesuai dengan strategi produk B. Nah, kemudian diformulasikan dengan menggunakan tabel atau diperjelas dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah bagaimana? Nah, cara selanjutnya tetap sama, teman-teman. Nah, kita harus mencari nilai minimum barisnya dulu. Nah, yuk kita mulai. Nah, bagaimana cara mencari minimum barisnya? Sama seperti tadi. Dari baris ini, yang paling kecil adalah 2, maka kita akan tulis 2. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan, nah, perbedaannya yang menarik adalah di sini sudah terdapat minus ya. Tadi kalau yang di soal strategi murni belum ada, tapi sini sudah ada angka minus. Jadi jika angka minus itu akan menguntungkan perusahaan B. Namun jika angka positif, maka akan menguntungkan perusahaan A, sedangkan merugikan perusahaan B. Nah, lanjut, bagaimana kita mencari minimumnya? Kemudian di baris yang kedua, yaitu dari min 1, 2, dan 5, maka minimumnya adalah min 1. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga ada 6, 1, dan 9. Ini adalah 1 ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah ini ketemu, kemudian kita mencari maksimumnya. Nah, maksimumnya itu dari kolom ini. Nah, dari kolom ini kita melihat bahwa 2, min 1, dan 6 mana yang paling besar, yaitu angka 6. Maka kita tulis 6 sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kolom kedua yaitu 2, 5, dan 1, maka kita akan tulis 5. Dan kita mencari angka maksimal. Kemudian dari 7, 4, dan 9, mana yang paling besar, yaitu 9. Dan kita tulis 9. Nah, perbedaannya adalah di sini. Nah, ketika tadi kita menggunakan metode atau strategi murni, akan bertemu dengan titik plana atau
saddle point, tapi di sini tidak ada yang sama. Maka kita harus melakukan penghilangan dari kolom terbesar, kemudian juga dari baris terkecil. Nah, dari sini kita bisa melihat di antara baris ini mana yang terbesar, dari kolom ini mana yang terbesar. Yang terbesar adalah ini, maka kita berikan kotak. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melihat dari segi barisnya mana yang paling kecil. Ini ada min ya, makanya ini paling kecil. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya kita akan menghilangkan min 1 dan 2 ini. 7, 4, 9 akan kita hilangkan. Lakukan penghilangan, maka akan berwujud tabel seperti ini. Nah, kenapa kok tadi ya min 1, 2, 7, 4, dan 9 itu dihilangkan? Karena dari sisi strategi B atau perusahaan B, kolom B3 ini akan sangat merugikan, karena pada konsepnya adalah ketika nilai positif maka akan merugikan perusahaan B. Nah, tapi jika positif maka akan menguntungkan perusahaan A. Nah, maka dari itu kenapa 7, 4, dan 9 ini dihilangkan, karena secara reflektif tidak menguntungkan sama sekali, atau bahkan akan mengalami kerugian bagi perusahaan B. Nah, sama dengan ini, yaitu kenapa strategi A2 atau strategi harga sedang itu dihilangkan oleh perusahaan A, karena memang dari segi keuntungan tidak menguntungkan, karena di sini ada min, makanya dihilangkan. Nah, kemudian maka jadilah tabel seperti ini. Nah, yaitu didapatkan dari ini dan ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya lagi. Kita dari minimum dulu. Dari minimum kita melihat dari baris yang paling kecil adalah 2, maka kita tulis 2. Kemudian dari segi baris yang kedua yang paling kecil adalah 1, maka kita tulis 1. Kemudian kita masuk ke maksimumnya. Dari segi kolom mana dari 2 dan 6 mana yang lebih besar? 6, maka kita akan tulis 6. Nah, kemudian di bagian kolom kedua 5 dan 1 lebih besar 5, maka kita tulis 5. Nah, namun tetap tidak ditemukan saddle point atau titik pelananya, maka kita harus mencari cara lain, yaitu menggunakan beberapa metode. Nah, dalam menyelesaikan strategi campuran ini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode analisis, yang ketiga adalah metode aljabar, matriks, dan yang keempat adalah metode linear programming. Nah, namun di sini saya ingin menjelaskan dengan menggunakan metode analisis. Gimana cara kita mencari titik pelana atau saddle point dengan menggunakan metode analisis? Yaitu saya akan menjelaskan diawali dari perusahaan A terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita membuat asumsi atau mengasumsikan. Nah, asumsi yang pertama adalah strategi A1 memiliki probabilitas sebesar P. Kemudian yang kedua adalah strategi A3 memiliki probabilitas sebesar 1 min P. Nah, kemudian kita baru masuk ke sini. Nah, jika perusahaan B menerapkan strategi B1, nah, berapa keuntungan dari perusahaan A? Nah, yuk mari kita cari. Nah, di sini terdapat rumusan 2P plus 6 tanda kurung 1 min P. Nah, 2P ini didapatkan dari sini, angka 2. Nah, sedangkan 6 tadi didapatkan dari sini. Nah, kemudian jelas seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah 2P ditambah 6 kurangi 6P. Nah, di sini dihasilkan dari 6 kali 1 dan 6 kali P. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6, kemudian 6 kali P sama dengan 6P. Nah, setelah itu kita balik ruas, terus dikurangkan. Seperti ini, yang P kita masukkan ke P. Nah, kemudian hasilnya jadi seperti ini, 6 min 4P. Nah, lalu selanjutnya setelah ini ketemu, jika perusahaan B menggunakan strategi B1, selanjutnya kita akan misalkan jika perusahaan B menerapkan strategi B2. Nah, berapa keuntungan perusahaan A jika perusahaan B menerapkan strategi B2? Nah, di sini ada rumusan 5P plus 1 tanda kurung
1 plus P, tanda kurung tutup. Nah, 5P didapatkan dari sini. Nah, 1 didapatkan dari sini. Nah, setelah itu kita temukan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah 5P plus 1 min 1P. Dan seperti tadi, 1 dikali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan min 1P. Nah, kemudian biasa kita akan lakukan P, kita kumpulkan yang P kita jadikan 1. Nah, kemudian akan menghasilkan 1 plus P4. Nah, maka ini adalah hasil dari jika perusahaan B menerapkan strategi B2. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah lalu bagaimana strategi optimal perusahaan A. Nah, strategi optimal perusahaan A adalah hasil ini tadi, hasil ini dan hasil ini, kemudian kita rumuskan di bagian sini. Nah, 6 min P sama dengan 1 plus 4P. Nah, kemudian seperti tadi, yang ada P-nya kita jadikan 1 dan yang tidak ada P-nya juga kita jadikan 1. Maka hasilnya adalah 6 min 1 sama dengan 4P plus 4P. Ini tadi ini. Nah, kemudian dihasilkan yaitu 5 ditambah 8P. 8P dari sini 5 dihasilkan dari 6 kurangi 1. Maka 5 sama dengan 8P. Nah, lalu P berapa? Nah, P adalah 5 kita bagi 8. Maka menghasilkan 0,625. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melihat. Nah, strategi A1 sama dengan P. Nah, P-nya adalah sama dengan ini karena kita sudah tadi cari ya. Jadi P sama dengan 0,625 jika dipersenkan menjadi 62,5%. Nah, lalu bagaimana dengan strategi A3? Nah, A3-nya tadi kita melihat adalah di bagian sini adalah 1 min P. Nah, maka strategi A3 yaitu 1 min P sama dengan 0,375 didapat dari 1 dikurangi dengan P. P-nya adalah ini 0,625. Maka dihasilkan 0,375 atau dipersenkan adalah 37,5%. Nah, lalu bagaimana dengan keuntungan perusahaan A? Nah, di sini keuntungan perusahaan A jika menggunakan B1, yaitu kita bisa melihat ya teman-teman, 2P kita masukkan rumus yang tadi, 2P ditambah 6 kurung buka 1 min P kurung tutup sama dengan, nah karena tadi kita sudah mencari P-nya kita dapat dari sini, dan ini 1 min P kita dapatkan ini, maka kita ganti saja P-nya adalah ini, jadi 2 kurung buka 0,625 ditambahkan dengan 6. Nah, 6 tadi ini 1 min P kita ganti dengan 6 kurung buka 0,375. Nah, kita hasilkan atau kita dapatkan sebesar 3,5. Nah, 3,5. Nah, kemudian, nah jika menggunakan strategi B2, nah berapa keuntungan? Nah, sama seperti tadi. Kita 5P ditambah 1 kurung buka 1 min P kurung tutup. Nah, 5 ini didapatkan dari sini. Nah, ini 5 didapat 5P plus 1 kurung buka 1 min P kurung tutup, ini didapatkan dari sini. Sama seperti yang ini, 2P ini didapatkan dari sini. Nah, maka karena tadi P kita dapatkan sebesar 0,625, maka nanti P kita akan ganti itu. Lalu yang 1 min P juga akan kita ganti sebesar 0,375. Nah, ini. Nah, 5P kita ganti tadi 0,625 ditambahkan dengan 1 min P kita ganti dengan 0,375 karena sudah ditemukan P-nya adalah sebesar ini dan 1 min P-nya sebesar ini. Nah, maka kita menemukan hasil sebesar 3,5. Dapat disebut saddle point atau titik plana bagi strategi atau bagi perusahaan A. Nah, namun sebagai syarat seperti tadi, yaitu saddle point atau titik plana juga harus ada atau harus sama pada perusahaan B. Nah, maka setelah ini kita akan mencoba apakah dengan metode analisis perusahaan B juga menghasilkan titik plana atau saddle point yang sama, yaitu 3,5. Setelah tadi kita mencari titik plana atau saddle point dari perusahaan A, nah sekarang kita akan mencari titik plana atau saddle point
dari perusahaan B dengan menggunakan metode yang sama, yaitu jelas metode analisis. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama, stepnya sama, yaitu kita melakukan asumsi terlebih dahulu. Nah, kita asumsikan bahwa strategi B1, ini asumsi yang pertama, yaitu memiliki probabilitas sebesar Q. Lalu, untuk asumsi yang kedua adalah strategi B2 memiliki probabilitas sebesar 1 min Q. Jadi, kalau yang di perusahaan pertama tadi, di perusahaan A, itu P, nah di sini di perusahaan B adalah Q. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sebelah sini. Nah, jika perusahaan A menerapkan strategi A1, nah, berapa kerugian yang diperoleh oleh perusahaan B? Nah, untuk mencari ini, kita masukkan rumus ini. 2Q ditambah 5 kurung buka 1 min Q kurung tutup. Nah, 2 dan 5 ini didapat dari mana? 2 dan 5 ini didapat dari sini. Nah, ini dari tabel ini 2 dan 5. Angka 2 tadi didapat dari sini dan 5 didapat dari sini. Nah, kemudian setelah kita menyusun ini, langkah berikutnya adalah kita masuk ke step berikutnya, yaitu 2Q. Nah, ini kita tinggal kita kalikan. 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian untuk 5 kali Q sama dengan 5Q. Nah, maka setelah itu tinggal kita balik ruas yang Q sama Q, kemudian kita kurangkan. Yaitu yang pertama adalah ini 5 tetap ya. 5, kemudian 3Q itu didapat dari pengurangan 5Q dikurangi 2Q. Makanya 5 minus 3Q. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika perusahaan A menerapkan strategi A3, nah, maka berapa kerugian yang diperoleh oleh perusahaan B? Nah, untuk mencarinya kurang sama, yaitu yang pertama kita masukkan ini dulu. Nah, 6Q plus 1 kurung buka 1 min Q kurung tutup. Nah, 6 dan 1 kita dapat dari mana? Sama, yaitu kita dapatkan dari sini, teman-teman. 6 dan 1. Ini dapat dari tabel tadi. 6 dan 1. Nah, setelah itu kita masuk ke step berikutnya, yaitu kita tinggal kalikan ini. 1 kali 1 kali Q. Nah, di sini diperoleh 6Q ditambah 1 minus 1Q. Nah, kemudian tinggal kita jadikan 1. Yang minus yang Q, ada Q-nya kita masukkan ke Q, kemudian sisanya 1 tetap ya. Jadi 1 plus 5Q, karena 6Q dikurangkan dengan 1Q, maka jadi 5Q. Nah, kemudian bagaimana strategi optimal perusahaan? Nah, di sini. Nah, ini kita masukkan hasilnya ini. Ini kan 5 minus 3Q. Kalau di sini 1 plus 5Q. Nah, kemudian masuk ke sini sama dengan 5 minus 3Q sama dengan 1 plus 5Q. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini. Kita masukkan yang ada Q-nya jadikan 1, kemudian yang tidak ada Q-nya kita jadikan 1. Nah, kemudian ini 5 minus 1 sama dengan 3Q plus 5Q. Nah, jadinya adalah 5 kurangi 1 sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Kemudian yang 3Q ditambah 5Q sama dengan 8Q. Nah, jadi Q diperoleh adalah 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Nah, kemudian di sini kita peroleh adalah strategi B1 sama dengan Q. Nah, Q tadi kita sudah dapatkan yaitu 0,5. Kalau di persentase di berapa persen yaitu jadi 50%. Nah, kemudian strategi B2, nah ini 1 min Q. Nah, 1 dikurangi Q, Q-nya adalah 0,5, makanya sama dengan 0,5, atau jika dipersenkan adalah 50%. Nah, setelah ini semua ditemukan, yaitu kemudian kita melihat kerugian perusahaan B. Nah, berapa kerugian perusahaan B jika menerapkan strategi A1? Nah, di sini kita melihat ya, 2Q plus 5 kurung buka 1 min Q kurung tutup. Nah, ini didapatkan dari mana? Nah, ini didapatkan dari ini. Kalian bisa melihat, nah ini dari atas ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini. Nah, namun kita sama dengan kan. Nah, ini 2. Nah, Q kita ganti jadi 0,5 karena tadi ini 0,5. Nah, kemudian selanjutnya adalah ditambah 5. Nah, 1 min Q kita ganti 0,5 karena kebetulan di sini juga sama 0,5 hasilnya. Ya, di situ setelah itu diperoleh hasil 3,5. Nah, kemudian jika menggunakan atau menerapkan strategi A3, maka sama, yaitu 6Q plus 1 kurung buka 1 min Q kurung tutup. Nah, ini dapat dari mana? Sama kayak tadi, teman-teman. Didapatkan dari sini, teman-teman. Nah, 6Q plus 1 kurung buka 1 min Q kurung tutup. Nah, didapatkan dari sini, sama kayak tadi. Sama yang bagian ini. Sama. Didapatkan dari sini. Kemudian ini. Kemudian, nah, 6Q plus 1
kurung buka 1 min Q kurung tutup sama dengan, nah ini Q-nya ini tadi kita ganti 0,5 karena P-nya adalah sudah kita temukan tadi yaitu 0,5, maka kita ganti 0,5 ditambahkan dengan 1. Nah, 1 min Q diganti dengan 0,5 karena kita tadi juga sudah temukan 0,5 yaitu 1 min Q-nya, dan kemudian diperoleh hasil 3,5. Kita rangkum semuanya adalah perusahaan A memiliki keuntungan yang diharapkan sama dengan 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungannya A hanya 2. Nah, 2 ini didapat dari mana? Ya, 2 ini didapat dari ini. Nah, kemudian untuk perusahaan B adalah kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu sebesar 3,5. Nah, pada langkah pertama, kerugian minimal 5, nah 5 ini didapatkan dari ini. Nah, didapatkan dari 5. Nah, kemudian minimal 5 ini dengan demikian strategi B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Nah, maka kesimpulan dari strategi campuran ini yaitu dimana strategi campuran memberikan saddle point 3,5 nilai tersebut bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Sekian pemaparan materi berkaitan teori permainan. Jika memang ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.